Tapi apakah semua laki-laki itu bisa menikahi perempuan? Atau semua perempuan itu bisa dinikahi sama laki-laki? Enggak. Ya Allah, kenapa orang lain mah bisa nikah, bisa bahagia sama pasangannya, sedangkan saya di dunia sendirian gitu ya, sendirian. Tenang, kata Allah tuh. Di akhirat mah ada tempat menyelesaikan masalah. Di dunia kamu gak dapat pasangan, kaulah saya nyiptakan makhluk itu bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga nyiptakan. Sok pilihan, mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, gak dibatas, mau 1000 juga terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillah, panyeluk carita, panyeluk catur pemuka carita nu ngagulinggah dina manah, nu ngaguruh dina kolbu, tumarates kana jero hate, tumarates kana jero hate, tumali kaja jantung hati. Puji kagungan anu maha suci, anu hirupna abadi, nyaeta Allah Rabbul Izzati. Puja kagungan anu maha kawasa, anu tos nyiptakeun alam ieu dunya sarta sakabeh isina, nyaeta urang sarerea. Agama anu sampurna tur paripurna nyaeta agama Islam anu ku urang pika cinta. Salawat sinareng salam katut ngocor ngalir kajungjungan urang sararea nyaeta Nabi urang sararea Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana. Apal nadomna apal? Nabi urang sararea Kanjeng Nabi anu Muhammad jenenga Arab Quraisy. Ibuna Siti Aminah, ramana Sayyid Abdullah, dibabarkeuna di Makkah wengi Senin tahun. Arah hafal teu? Bahasa Indonesianya tahu? Yang bahasa Indonesia gak hafal juga. Ngertos teu tadi saya ngomong? Ngerti gak saya ngomong? Irwan ngerti lah? Masya Allah Irwan. Minimalnya kurang 2 tahun di dia teh bisa bahasa Sunda, ngomong ke kota masing-masing teh. Ya gak lancar juga, minimal bisa perkenalan diri gitu ya. Nepangkeun nami sim kuring, nami sim abdi Irwan Desawaldi, Yuswa abdi 22 tahun, abdi linggih ti Cianjur gitu. Kalau enggak juga yang laki-laki minimal bisa datang ke rumah orang tua, ke bapaknya ngomong assalamualaikum Pak, nyuhunkeun dihampunten sateu acana abdi teh saleresna mah gaduh pamaksadan kangge putri bapak, abdi teh dedeh bogoh ka putri bapak, sugan bapak ngizinan kangge putri bapak tiasa ngajantenkeun putri bapak teh kangge bojo abdi. Ngerti teu? Teu ngartinya, alhamdulillah teu ngarti mah. Translate atau translatean bisa bahasa Sunda. Translate ka babaturanna teh. Yang ngerti angkat tangan. Yang enggak ngerti? Tuh, banyak berarti yang ngerti. Translate atuh. Hah? Kurang jelas. Anu mananya? Tuhnya. Ieu teh mik dieu nih. Mik luhurnya. Yang ini. Cek. Jelas? Ulang. Tekudu lah ya, dateng ngerti.
santriwan santriwati anu ku abdi dipika cinta, kita kesini itu pasti punya tujuan yang sama, buat milari agama, ngafal Al-Quran sarerea. Ada yang kesini tujuannya yang lain? Gak ada ya, semuanya pengen ngafal Quran. Walaupun datang kesini itu disuruh atau dipaksa sama orang tua, tapi kita yakini bahwasanya suruhan orang tua itu buat kita datang kesini itu baik. Bukan hanya baik di dunia, tapi baik juga di akhirat. Karena orang tua kita ingin bahwasanya kalau misalnya nanti mereka wafat, ada amal yang selalu mengalir daripada kita semua untuk beliau. Gak ada kan santriwan santriwati yang datang ke sini karena pengen disebut anak soleh atau solehah oleh masyarakat. Gak ada kan santriwan santriwati yang datang ke sini pengen disebut ustadz atau ustazah pas nanti pulang ke kampung halamannya. Gak ada. Nah, kenapa saya cerita kayak gini? Karena saya yakin mungkin kalian lihat dari saya pribadi, nah cenah ieu mah pengurus, kenapa cenah ini mah pengurus teh beda sama yang lain, beda sama pengurus yang lain gitu. Pengurus yang lain mah pakai jubah ala lalus gitu ya, pakai peci, pakai sorban. Pengurus pondok lain maksudnya pengurus di dia mah bebas tanya. Nah iya cenah pakai celana beureum, bajuna biru. Tapi ayeuna mah bajuna oranye. Kayak anggota guild sebelah gitu ya. Apa guild sebelah yang bajunya oranye-oranye? Untung wega botak sayanya. Coba kalau botak, bahaya. Cuman teman-teman sekalian, ikhwan akhwat, kita yakinnya kalau ini itu cuman cangkang, cuman cover. Yang namanya cangkang, yang namanya cover suka beda sama isinya. Kalau cangkang, kalau cover itu gampang diperbagus. Mana sekarang cangkang atau cover kalian semua? Ya ini. Ada yang pakai jaket, ada yang pakai kaos, ada yang pakai jubah, ada yang pakai celana, ada yang pakai apalagi itu? Cadar dan yang lain sebagainya gitu. Yang namanya cangkang itu gampang. Kita banyak juga lihat di sosial media gaya anak zaman sekarang tuh Starboy sama satu lagi non hiji non skena. Gaya-gaya anak sekarang Starboy sama skena, bahkan bukan hanya anak muda Gen Z Gen Alpha yang menggunakannya. Aki-aki sama nini-nini juga ada. Coba kita kalau misalnya nanti scroll ketemu ada loh kakek-kakek sama nenek-nenek gayanya Starboy, kalau enggak skena. Ya itu namanya juga cover. Yang namanya cover cangkang itu gampang diperbagus. Cuman yang namanya cangkang, yang namanya cover itu tidak luput dengan waktu, tidak luput dengan zaman. Rambut yang asalnya hitam nanti jadi putih. Muka yang asalnya bagus, kenceng nanti juga bakal jadi keriput. Jalan yang asalnya gagah gitu ya, berotot, nanti juga bakalan lemah. Nah itu yang namanya cangkang. Makanya tugas kita di dunia itu bukan memperbagus cangkang, bukan memperbagus cover. Ya mungkin zahirnya kelihatannya bagus gitu, tampilan ajengan, tampilan kayak kiai, tampilan kayak ustadz, tapi kita tidak tahu apa isinya. Makanya tugas kita di dunia itu bukan memperbagus cangkang, bukan memperbagus cover. Kalau memperbagus cangkang sama cover mah ada gampang. Yang susah itu memperbagus isi. Nah gitu barudak sarerea yang akan kita bahas sekarang itu. Inti kehidupan kita di dunia itu apa sih? Yang pertama, setiap apa yang kita lakukan itu ialah tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jalan karena Allah, kita makan karena Allah, kita tidur karena Allah. Makan karena Allah tujuannya buat apa? Biar kita kuat menjalankan ibadah yang telah
disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur karena Allah, kita niatkan tidur kita karena Allah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang setiap kegiatan, setiap apa yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas dulu nih sesuai apa yang dulu pernah saya janjikan juga sih. Kita bahas cita-cita alahnya. Apa cita-cita kalian? Ada yang pengen jadi koki? Ada yang pengen jadi astronot? Ada yang pengen jadi guru? Ada yang pengen jadi apa lagi atau yang berkaitannya dengan dunia gitu. Boleh, sok silahkan. Gapai tujuan cita-cita itu, tapi kita ingat cita-cita kita yang paling utama itu adalah dakwah. Cita-cita kita yang paling utama selama di dunia itu adalah dakwah. Kita jadi astronot tujuannya untuk dakwah. Kita jadi guru tujuannya untuk dakwah. Kita jadi pengusaha yang kaya tujuannya untuk dakwah. Tapi cita-cita kita yang paling tinggi nanti di akhirat ialah untuk bertemu Nabi Muhammad SAW, untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya yang paling tinggi. Ada yang pengen masuk surga? Gak ada kayaknya. Ada yang pengen masuk surga gak? Masya Allah, pada pengennya semuanya. Yang kedua, kita yang pertama tadi dalilnya dari Quran surah ke-51 ayat ke-56. Surah apa itu? Az-Zariyat ayat ke-56. Ada yang bisa baca? Gak ada? Oke, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Artinya, kutub artinya apa kutub? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah untuk menjadi khalifah. Dalilnya apa? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30. Ada yang mau baca? Al-Baqarah ayat 30. Asadil mau enggak? Apa Asadil? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Khalifah di sini ada dua makna. Yang pertama adalah khalifah yang menjadi pemimpin setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, khalifah di sini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi untuk menggantikan makhluk sebelumnya. Kita menjadi pemimpin bukan hanya pemimpin bagi masyarakat. Kita menjadi pemimpin bukan hanya menjadi pemimpin bagi keluarga. Kita menjadi pemimpin bukan hanya menjadi pemimpin bagi teman-teman. Tapi kita menjadi pemimpin yang harus kita pentingkan terlebih dahulu. Kita bagaimana menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Banyak kok orang-orang yang sekarang bisa mematahan. Memberi nasihat kepada orang lain, tapi diri sendirinya juga susah buat ngejalanin nasihat itu. Makanya yang paling penting itu menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Barulah kita menjadi tauladan bagi orang lain. Contohnya kenapa coba Nabi Muhammad ada hadis? Kenapa kalau kita tahu ada hadis itu dari Nabi Muhammad itu bukan hanya daripada perkataannya saja. Tapi Nabi Muhammad juga mencontohkan, betul gak? Tapi sebelum kita lanjut, mohon maaf dulu nih sebelumnya. Duduknya saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui ya. Minta maaf juga sebelumnya buat teman-teman. Kalau misalnya nanti ada salah kata atau salah apapun yang saya ucapkan, boleh kok langsung aja ditegur. Gak usah takut sama kamera nanti masuk ke frame, masuk suaranya, langsung aja tegur gitu ya kalau misalnya saya ada salah kata.
Kayak tadi inti tujuan kita di bumi ada dua. Yang pertama ialah tidaklah setiap manusia yang ada di bumi ini dalam melakukan kegiatan apapun didasarkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah untuk menjadi khalifah. Nah, ternyata segala persoalan yang ada di dunia ini yang awal mula kita menetapkan, yang mula kita mengerjakan, sampai sekarang belum ada yang selesai. Nah, untuk orang yang beriman dan Islam, sudah kita ketahui bahwasanya dunia ini bukan tempat menyelesaikan masalah, bukan tempat untuk menyelesaikan permasalahan, tapi untuk mengerjakan permasalahan. Nah, di mana tempat penyelesaian masalah itu? Nanti di akhirat. Makanya kita hidup di alam dunia ini bukannya Allah tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi Allah itu sebenarnya udah menyiapkan aturannya. Cuman yang namanya manusia, yang namanya kita tidak selesai dalam menjalankan persoalan tersebut. Nah, gimana untuk membuktikan keagungan Allah Subhanahu wa taala ini? Makanya Allah ciptakan tadi alam yang tidak terbatas, yakni alam akhirat. Dilihat dari kalimat tadi, ada dua fungsi akhirat ini. Yang pertama, untuk membereskan persoalan alam dunia yang gak beres-beres. Yang kedua, untuk melihat kepada kita semua makhluknya, melihatkan kepada kita semua makhluknya keagungan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala, agar keadilan Allah Subhanahu wa taala ini tidak terasa, bukan hanya terasa oleh kita, tapi bisa dilihat juga oleh kita nanti di akhirat. Nah, makanya kalau misalnya persoalan dunia ini selesai, apalah makna akhirat itu? Apa bukti persoalan dunia ini gak selesai-selesai, teman-teman? Kita ambil contoh yang pertama, soal hutang. Soal hutang ini bukan hal yang simpel. Ada sebuah kisah orang yang ruhnya ditangguhkan di dunia karena dia belum bayar hutang. Nah, pertanyaannya sekarang, yang punya hutang wajib bayar? Wajib. Yang ngasihin hutang hak untuk menagih, betul? Betul. Sekarang pertanyaannya, apakah orang yang berhutang itu sudah bayar? Udah. Pasti udah bayar. Orang berhutang udah bayar. Tapi pertanyaan keduanya, apakah semua yang berhutang itu sudah bayar? Enggak. Ada orang yang berhutang itu kabur. Nah, nanti di akhirat dibereskan tuh. Yang bayar hutang nanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya mah ngutang teh cuma 10.000, tapi ditatagih terus sampai saya bisa bayar." Nah, kenapa si orang kaya itu yang punya hutang 271 triliun gitu ya, gak ditagih ya Allah? Nanti dipertanyakan tuh di akhirat. Kata Allah gimana? Kalem, tenang. Ini mah pengadilan, sebenar-benarnya pengadilan. Nanti ditanya tuh yang punya hutang itu, kenapa kamu gak bayar hutang itu? Ya Allah, kegedean hutangnya ya Allah, gak mampu. Ditanya, sok sekarang kamu punya amal apa? Dan di akhirat mah gak bakalan bisa bawa harta benda atau ya, emas yang kita punya di dunia gak bakalan bisa dibawa ke akhirat. Sekarang kamu punya amal apa? Gak ada ya Allah. Terus mau bayar pakai apa? Dibawalah yang ngasihin utangnya tadi. Karena kamu gak punya amal, ya udah, dosa dari yang utangin tadi ditimpain ke yang punya hutang. Udah mah dosa di dunia, dosa dianya numpuk, dosa ngutang, terus dosa yang ngutangin juga ditimpain sama dia. Itu contoh yang pertama. Makanya berarti di dunia ini gak selesai urusannya. Yang kedua, contoh yang kedua, soal hukum. Orang yang salah pasti dihukum, benar? Pertanyaannya, itu pertanyaan yang pertama, benar kan orang yang salah pasti dihukum? Sekarang,
Orang yang punya salah udah dihukum belum? Udah. Tapi apakah semua yang punya salah itu dihukum? Enggak. Nanti ditanya lagi di akhirat. Ya Allah, dah saya mah keur maling hayam, cuman maling hayam. Nah, kenapa saya digebukan ke masyarakat? Kenapa saya dipenjara gitu? Sedangkan orang yang maling berlian, orang yang maling emas 6 kilo, emas 6 kilo gitu, gak dihukum. Kenapa gak dihukum? Bisa jadi dia kabur, bisa jadi dia nyawa pengacara biar dia gak ketahuan salahnya gitu. Nah, nanti dipertanyakan di akhirat, diselesaikan semua masalahnya di akhirat. Contoh yang ketiga, soal anak. Setiap anak yang lahir ke dunia ini pasti dapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Pertanyaannya, apakah semua anak yang lahir ke dunia ini dapat kasih sayang kedua orang tua? Enggak. Ada anak yang baru lahir langsung dibuang sama ibunya ke tong sampah. Ada anak yang baru lahir, ternyata anaknya lahir ibunya meninggal. Ada anak yang baru lahir dan ternyata pas baru lahir itu ayahnya udah gak ada. Berarti gak selesai persoalannya di dunia. Nanti di akhirat nanya lagi, ya Allah, kenapa mereka mah dapat kasih sayang orang tua sedangkan saya enggak? Bagi anak yang soleh selama di dunianya, solehah selama di dunianya, misalnya ibunya masuk neraka, misalnya bapaknya masuk neraka gitu ya, ya si anak itu walaupun belum pernah ketemu sama kedua orang tuanya bisa narik kedua orang tuanya ke surga. Tapi kalau misalnya si anaknya bajret, si anaknya gak soleh, solehah, di dunianya suka melakukan kerusakan, sedangkan orang tuanya ternyata innalillahi masuk neraka gitu ya, kata Allah gimana? Sok jik milu ikut gitu ya sama orang tua kamu ke neraka. Berarti persoalannya gak selesai di dunia kan, nanti diselesaikannya di akhirat. Sekarang yang terakhir, bukan terakhir maksudnya terakhir pembahasan ini ya, terakhir contohnya soal pernikahan. Laki-laki menikahi perempuan, ikhwan menikahi akhwat, sarua keneh adanya sama-sama laki-laki sama perempuan. Tapi apakah semua laki-laki itu bisa menikahi perempuan atau semua perempuan itu bisa dinikahi sama laki-laki? Bisa gak? Enggak. Imam siapa yang belajar terus sampai lupa nikah? Imam Nawawi. Nah, berarti enggak selesai. Nanti ditanya lagi di akhirat, ya Allah, kenapa orang lain mah bisa nikah, bisa bahagia sama pasangannya, sedangkan saya di dunia sendirian gitu ya, sendirian. Tenang, kata Allah tuh. Di akhirat mah ada tempat menyelesaikan masalah. Di dunia kamu gak dapat pasangan, kaulah saya nyiptakan makhluk itu bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga nyiptakan. Sok pilihan, mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, gak dibatas, mau 1000 juga terserah. Hayong, ka surga hayong? Hayong? Mun misalna ka surga, badannya anak sabara istri, saayana cenah. Da moal kahitung saayana ge da loba. Itu contohnya, teman-teman semua. Di alam dunia itu banyak sekali pekerjaan yang gak selesai. Makanya semua pekerjaan itu bakalan diselesaikan di akhirat. Nah, sebenarnya kalau pekerjaannya itu gak banyak, nuntut mungut dari Kiai Haji A.F. Ghazali, pekerjaan kita di dunia, tugas kita di dunia itu cuma ada 3. Yang pertama, falya'budu rabb hadzal bait. Surah naon eta? Al-Quraish ayat falya'budu rabb hadzal bait. Al-Quraish ayat 34. Artinya
maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Yang kedua, at'amahum min ju'. Surah apa itu? At'amahum min ju'. Surah nan? Al-Quraisy ayat keempat. Artinya, maka hendaklah mereka yang telah memberi makanan. Yang ketiga, wa amanahum min khauf. Surah nan eta? Al-Quraisy kene ayat keempat, dan mengamankan mereka dari ketakutan. Maksud yang pertama tadi, falya'budu rabb hadzal bait, maksudnya apa? Berkaitan dengan ibadah kita di dunia. Yang tadi sudah dijelaskan, setiap perbuatan yang kita lakukan itu kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan, minum, jalan, tidur kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya kita dari rumah ke sini kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu di sini niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhwat jalan dari Masjid Akhwat capek-capek tikakan ke Masjid Ikhwan, niatkan jalannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya kita di sini kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kumpulnya kita di sini Allah kumpulkan kembali nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, yang pertama itu kaitannya dengan ibadah. Yang kedua, at'amahum min ju', kaitannya dengan mal, dengan harta. Ada mungkin kita pernah dengar daripada orang-orang setiap muslim itu harus kaya. Pernah dengar? Setiap muslim itu harus kaya. Sebenarnya enggak harus juga. Jadi kaya bukan kewajiban, jadi miskin juga bukan keharusan. Sebenarnya Allah sudah menetapkan bagi kita ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Maka kalau misalnya itu salah satu dari itu tumiba itu namanya, menetap pada diri kita, maka kita harus waspada. Misalnya kita keantelan, misalnya kita ketetapan menjadi orang fakir, maka harus waspada. Karena kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Banyak kok orang-orang yang sekarang yang ngakunya Islam tapi disogok Indomie dong langsung keluar. Orang yang kelaparan, ada orang yang non muslim gitu ya, datang bawa Indomie sakardus, hayang teu ya Indomie asal keluar ti syahadat, keluar ti Islam. Indomie sakardus ya arek moal. Banyak kok di Cianjur juga banyak dulu. Tapi bukan di kampung halaman saya, nggak tahu sih di daerah pedalaman gitu ya. Sampai masuk berita dulu tuh pernah. Nah, itu kekufuran. Kalau misalnya kekufuran datang kepada kefakiran datang kepada kita, kita harus waspada karena kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Nah, kalau misalnya kekayaan datang kepada kita, maka kita ambil, tapi harus waspada juga. Karena kalau kekayaan datang kepada kita, banyak kan orang-orang yang kaya itu masuk neraka. Ustadz sering menjelaskan tuh, orang-orang yang kaya itu banyak masuk neraka. Kenapa? Karena hisabnya banyak. Maka daripada itu, tujuan hidup kita yang kedua ini ialah kita mendengar perut-perut orang. Maksudnya mendengar perut-perut orang itu gimana? Baik itu pagi, siang, sore, malam. Mendengar perut-perut orang itu gimana? Contoh kisah Umar bin Khattab yang setiap hari, setiap pagi atau setiap subuh gitu ya, bawa beras 1 karung gitu ya. Ada yang tahu nggak kisahnya? Yang bawa beras 1 karung itu keliling kota, takut ada masyarakatnya yang kelaparan gitu. Nah, itu tugas kita. Makanya kalau kita diberikan kekayaan, kita harus selalu mendengar orang-orang yang kelaparan. Tugas yang orang yang fakir tadi yang dikasih itu
ialah untuk selalu mendoakan biar dipermudah hisabnya bagi orang kaya tadi. Nah, nanti juga mungkin kita bakalan ada dokumentasi sedikit ya. Karena tadi ada yang udah nyumbang beras 2 karung sama Quran. Nanti setelah ini kita dokumentasi dulu bentar ya ikhwan akhwat punten. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka yang ketakutan. Nah, itu kaitannya dengan tadi inti tugas kita di dunia. Yang kedua, apa tadi? Menjadi khalifah. Menjadi khalifah, bukan hanya mengamankan masyarakat, bukan hanya mengamankan keluarga, bukan hanya mengamankan tetangga, kerabat, sanak saudara, teman, tapi mengamankan diri sendiri juga. Itu 3 tugasnya. Yang pertama, tugas kita di dunia yaitu falya'budu rabb hadzal bait, yang kaitannya dengan ibadah. Yang kedua, at'amahum min ju', yang kaitannya dengan mal, harta. Soal kekayaan, kemiskinan itu sudah ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita ketetapan kefakiran, maka kita harus waspada dengan kefakiran itu. Kalau misalnya kita ketetapan menjadi orang kaya, maka kita harus hati-hati, harus waspada dengan kekayaan itu. Yang ketiga ialah wa amanahum min khauf, kaitannya dengan kepemimpinan. Kalau misalnya kita dijadikan seorang pemimpin, maka kita harus menjadi pemimpin yang adil. Menjadi pemimpin yang paling utama itu menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Karena harus hati-hati, banyak orang-orang yang memberikan nasihat, tapi bagi dirinya sendiri itu sulit untuk menjalankan nasihat tersebut. Itu 3 tugas kita di dunia yang dirangkum yang disampaikan oleh Kiai Haji A.F. Ghazali. Kalau teman-teman pengen dengar ceramahnya, itu ceramahnya bahasa Sunda. Sambil belajar bahasa Sunda lah ya. Inti. Nah, itu 3 tugas kita selama di dunia. 2 inti kita selama di dunia. Yang pertama tadi ialah setiap apa yang kita kerjakan ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Quran ke-51 Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Yang kedua, kita di dunia ini sebagai khalifah, diciptakannya manusia ke dunia ini ialah sebagai khalifah. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Masih banyak waktunya ya. Bisa dipakai tapi nanti kita dokumentasi terlebih dahulu. Apabila ada salah kata atau kurangnya, itu datangnya daripada diri pribadi saya sendiri. Apabila ada ilmu, ya walaupun sakedik, walaupun sedikit, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa diamalkan, semoga ini bisa menjadi ya ilmu bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya ada pertanyaan? Semoga gak ada ya. Gak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mungkin kita tutup terlebih dahulu dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.